Indonesia adalah laboratorium dunia. Indonesia adalah tempat di mana masyarakat dunia mencari jawaban lalu menemukannya. Ini adalah sebuah narasi besar yang diajukan oleh Bagus Mulyadi, seorang asisten profesor di University of Nottingham, Inggris. Tentu ada banyak alasan mengapa narasi tersebut digaungkan. Berpegang pada narasi itu, bagi saya Kalimantan juga jelas punya peran penting sebagai bagian dari Indonesia. Kalimantan banyak berkontribusi untuk Indonesia dalam menjalani peran sebagai laboratorium dunia. Ini adalah sebuah perjalanan menuju suatu riam, namanya Riam Tapsa, dan ada juga riam satu lagi di bawahnya Riam Tapsa, itu Riam Makamok. Sebelumnya kami sampai di rumahnya salah satu guide Madi, itu namanya Jul. Jadi dia pernah ketemu sama saya sebelumnya itu di event Gunung Bawang tahun 2023. Riam ini ngelewatin banyak aliran sungai, jadi saya nggak pakai sepatu mendaki, nggak pakai sepatu trekking, tapi cukup pakai sepatu sendal biar nggak repot nanti kalau basah. Berangkat dari situ naik motor mulai jam 9 lebih 10 menitan itu sampai ke Riam Batu Timah. Sampai di Riam Batu Timah kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 10-an lah. Itu sampai di sana, terus akhirnya kami ya istirahat sebentar, paling 5 menitan, ngambil gambar, video, habis itu melanjutkan perjalanan lagi. Kalau untuk dari base camp sampai ke pos 2 itu cukup landai. Sedikit nanjak, yang pinggir sebelah kiri itu ada jurang. Sama trekking mengamati lah untuk vegetasinya, terus landscape-nya kan. Kebetulan ada juga latar belakang dari kehutanan. Jadi saat trekking dilihat-lihat vegetasinya lumayan asri, lumayan rapat. Terus karena treknya dekat sungai ya, jadi masih banyak keladi-keladian. Bisa melihat keindahan alam yang ada di sekitaran Gunung Bawang ini sangat-sangat masih asri. Yang dapat saya katakan menjadi hutan ini masih asri adalah saya melihat vegetasi-vegetasi yang ada di Gunung Bawang ini sangat-sangat rapat, dan juga banyak-banyak pohon-pohon yang besar di sekitaran perjalanan kami ini.
Jalurnya masih bisa dilewati dan juga tidak terlalu sulit-sulit amat. Tadi ngelewatin Riam Batu Timah, terus nyebrang beberapa sungai yang seperti waktu ke Siri, dan ini juga masih seperti trek waktu mengarah ke pos 2 pendakian Gunung Siri. Akhirnya ada di salah satu sungai, entah itu di sungai keberapa saya agak lupa, itu kami istirahat sebentar, itu sekitar jam 12-an tengah hari, itu pas panas-panasnya. Tempat ini luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Tempat ini pohonnya masih banyak, masih besar-besar, masih tinggi. Akhirnya lanjut berangkat ke arah Riam Tapsanya, itu mungkin setengah satuan lah. Saya melihat di sekitaran jalan yang kami lewati itu anggreknya dominan yang pada umumnya, yaitu anggrek bulan, Phalaenopsis, Cymbidium, Bulbophyllum juga. Jul itu yang nemenin itu juga bantu-bantu inilah, nyari-nyari rebung bambu tuh supaya bisa dipakai untuk bekal kan. Kalau untuk kepentingan masyarakat, dari hutan sih ada, dari alamnya tuh kita bisa manfaatkan rotan, kayu bisa kita manfaatkan. Kalau rotan untuk kepentingan masyarakat seperti anyaman untuk kepentingan pertanian, apa untuk beladang apa itu bisa dimanfaatkan. Kesulitan dokumentasi pas trekking mungkin pas lewat sungai ya. Soalnya kan ke Riam Tapsa ini ada sekitar 7-8 kali lewat sungai. Rata-rata batunya itu licin, soalnya ada lumut kan, kena lembab, itu licin. Itu kalau kita salah-salah pijakan, itu bisa berakibat fatal. Soalnya gear kita bisa jatuh, sama bisa luka juga. Soalnya kan kita bawa banyak barang. Nyari spot mana yang bagus untuk direkam kan, itu sulit sih. Sulit karena sambil jalan buka fokus kamera, fokus megang action cam, habis itu kerja ekstra karena sambil mikir juga, itu lumayan ya, itu sih tantangannya secara spesifik. Oh iya. Pas trekking saya pakai sendal, itu tidak mampu sendalnya. Jadi untung bekal boot, jadi bisa pakai boot. Dia pakai sepatu bot, sepatu sendalnya udah nyerah. Pacet, masalah pacet. Soalnya kesini saya sudah 7 kali kena pacet, dan itu bermacam-macam. Ada yang warna coklat, ada yang garis-garis merah. Nah, jadi pacet ini adalah musuh alami dari petualang-petualang pegiat-pegiat outdoor. Sampai di pos 2, pos 2-nya itu sama kayak waktu perjalanan ke Gunung Siri. Dan sekarang aku nggak tahu jam berapa ini. Udah sampai di pos 2.
Pos 2 seperti pendakian waktu ke Siri. Ini pos 2. Tulisannya pos 2. Mantap. Sekarang lanjut lagi. Wih, ada di paling belakang. Itu pos 2-nya memang pos 2 Siri, cuman bedanya setelah pos 2 itu ada tanjakan yang kalau ke Siri itu kan dia agak ke kiri dan tanjakannya itu benar-benar curam yang harus pakai webbing, rimbun, tanahnya licin. Nah, kalau yang ke Tapsa itu nanti ada percabangan ke kanan. Jam 12.29 barusan ngelewatin pos 2 yang jalur ke Gunung Siri. Cuman ini ada percabangan kalau ke Siri itu arahnya ke kiri. Nah, ini jam setengah 1 yang tadi habis lewatin dari pos 2 Gunung Siri. Terus itu yang cabang yang ke Siri yang nanjak terus sampai pos 3 yang harus pakai webbing. Sadis yang lewat situ jalurnya. Nah, ini cuman cabang ke sini. Ke Tapsa ini gini. Lebih landai. Skuy. Jadi tidak kayak jalur-jalur lain. Terus ini posisi trekkingnya itu masih asri. Jadi jalurnya itu kemarin sempat beberapa kali jalur lagi. Terus selama perjalanan tadi ada kasus karena pas trekking pakai celana pendek, jadi yang rata-rata teman-teman yang pakai celana pendek tuh kena gatal kayaknya. Entah itu dari tanaman atau hewan kan. 4 orang yang kena, saya, terus Jul, terus Elwa, Dodi itu kan pakai celana pendek itu kena. Wah, itu gatal rasanya, itu benar-benar menyiksa. Sepertinya paha sebelah kiri saya ini terkena oleh daun-daun yang gatal. Nah, itu sangat menyakitkan. Memang pakai celana panjang itu dan lengan panjang penting agar suatu saat kalau misalnya terkena tanaman yang bikin gatal atau hewan penyengat lainnya itu nggak masalah, nggak kayak yang kemarin saya pakai celana pendek, pacetnya nggak kena, kenanya kena serbuk tumbuhan apa itu yang bikin gatal itu. Untungnya dari situ nggak jauh dari sungai ke-6. Nah, di sungai ke-6 itu nyuci pakai air nggak mempan, itu tetap masih gatal. Nah, terus akhirnya Dodi itu coba dia ngambil tanah, dioleskan ke tempat yang gatal di paha kiri, di kaki kiri, dan itu bisa. Akhirnya saya tiru, oh bisa, lumayan lah untuk mengurangi atau sedikit menghilangkan rasa gatal. Jul, ini sungai ke berapa? 7. Nggak tahu jam berapa sekarang nih, pokoknya sungai ke-7. Jam berapa, Mas? Jam 1 sampai sungai ke-7. Setelah sungai ke-7, treknya itu mulai agak ngeri ya. Jadi itu harus pegangan-pegangan, ranting-ranting di sebelah kiri, terus harus berobos pohon yang tumbang, itu berobos di bawahnya itu, wah itu nguras tenaga banget sih. Dan harus hati-hati juga karena memang treknya licin juga. Jalannya itu kecil sekali yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang, dan itu harus berhati-hati sekali melewatinya. Sebelah kanannya tuh langsung jurang gitu.
Nah akhirnya setelah itu, setelah ngelewatin trek yang agak sulit, sampailah di Riam Makamok. Jadi Riam Makamok tuh ada tebing agak tinggi. Itu Riam pertama yang kami jumpai sebelum tujuan utama Riam Tapsa. Jam 1.27 sampai di Riam Makamok. Mantap. Sungainya pun masih bersih dan beberapa ikan termasuk ikan-ikan batu yang emang habitatnya di air bersih itu ada di sini. Karena rata-rata belakang saya seorang biologi ya, lulusan dari biologi. Sebagian besar ikan-ikan arus deras itu unik, berbeda dari ikan-ikan di sungai-sungai besar biasanya umumnya. Ikan-ikan arus deras itu dia memiliki modifikasi pada mulutnya sehingga mereka bisa menempel di batu, sehingga mereka bisa bertahan di arus yang deras yang mungkin secara logika kita itu nggak mungkin ada ikan di situ. Oke, udah jam 1.55, sekarang waktunya gas, lanjut lagi setelah tadi selesai foto-foto, istirahat sebentar. Ini mau langsung lanjut ke tujuan utama yaitu Riam Tapsa. Jadi area campnya itu ada di antara Riam Makamok sama Tapsa. Dia di atas Makamok tapi di bawah Riam Tapsa. Katanya guide-nya si Jul tuh nanti jalan itu paling sekitar cuman 5-10 menit aja, cuman melipir sini, naik nanjak sampai ke atas, itu udah sampai Tapsa. Skuy. Rencana kita akan mengembangkan ini melalui jalur sosial media untuk promosikan ke tempat-tempat. Sekarang kan sistemnya kan pakai sosial media, zaman dah pakai sosial media. Jadi kita promo lewat sosial media biar bisa berkembang. Ini berarti nyari apa? Oh, sini. Jam berapa? Oh, 1.27 ya? 2.07. Oke lah. Akhirnya kami bermalam, terus ya masak-masak, dan akhirnya rencana untuk melanjutkan ke Riam Tapsanya itu di besok paginya. Area camp itu kedatangan banyak tamu. Tamunya itu ya ada katak, terus ada bunglon. Nah, cuman hewan-hewan lain kayak serangga-serangga ada di sekitar area camp yang bentuknya tuh kayak sebenarnya merinding sih, lihatnya kayak alien gitu.
kayak batang kayu kecil berduri-duri. Kumbang, banyak macam hewan di sini. Keren. Nah, ini ada di kakiku juga. Jalan dia. Apa ini? Ini barusan gelas kopi kemasukan, nggak tahu serangga. Banyak macam hewan di sini nih. Banyak juga sih ketemu katak gitu kan. Untuk spesiesnya kalau nggak salah tuh Stauruis gutatus. Itu katak pohon. Jadi di atasnya tuh ada bintik-bintik hijau gitu. Kataknya warna hijau, bintik-bintik coklat kayak lumut. Jadi dia tuh berevolusi menyamar jadi lumut gitu. Ya, jadi itu bentuk evolusi dia agar terhindar dari predator. Di tenda nemu apa ini? Bunglon atau kadal. Ini karena tadi banyak hewan sekitar area camp, jadi coba iseng lihat sekitar. Nah, ini barusan nemu. Umumnya Tuhan itu menciptakan makhluk hidup pasti ada perannya untuk lingkungan. Tidak mungkin tidak ada. Bahkan seekor nyamuk pun pasti punya perannya. Peran yang umum dimiliki oleh setiap individu, setiap jenis spesies itu adalah biokontrol bagi populasi yang jenis lainnya. Kalau misalkan ada sisa-sisa makanan atau habis berkopi, itu agak jauhkan dari lokasi camping. Ada sisa-sisa makanan dikit itu langsung diserbu sama semut api besar-besar. Riamnya lumayan deras, terus tinggi, ada banyak tingkat. Saya jadi mikir bahwa sebenarnya alam di sini itu memang masih asri. Banyak sekali spesies atau makhluk hidup yang menjadikan ini sebagai rumah mereka, dan itu beraneka ragam. Kadang-kadang hewan-hewan mamalia besar itu yang memiliki penciuman yang tajam, mereka pasti akan membatasi wilayahnya. Dan cenderung dia akan menghindari kita kalau ada tercium bau-bau manusia. Coba kalian bisa bayangkan, dari area yang luas, kemudian jadikan tempat wisata, banyak jalur pendakian, banyak jalur macam-macam, kemudian mereka pasti akan, daerah jelajahnya itu akan mengecil. Para wisatawan, para akademisi, atau siapapun itu, dimanapun kalian memasuki daerah wisata, tolong jaga kebersihan sekitar. Dari situ saya keinget lagi dengan sosok seorang associate profesor, itu namanya Bagus Mulyadi, yang akhir-akhir ini banyak muncul di beranda saya di YouTube. Itu dia sering mengatakan bahwa Indonesia itu laboratorium dunia katanya. Itu narasi yang diajukan karena mengingat di alam Indonesia ini, khususnya salah satunya Kalimantan, itu kan menyimpan kekayaan yang banyak sekali, potensi yang terpendam, entah dari hewan, tumbuhan, potensi hasil bumi, potensi lainnya itu banyak, budaya pun termasuk, sejarah pun termasuk. Jujur aja, Kalimantan itu bukan hanya sekedar seperti peran pendukung yang cuma numpang lewat di perjalanannya Indonesia saja. Kalimantan bukan cuma sekedar figuran. Nah, bagi saya Kalimantan itu juga sebagai pemeran penting dalam narasi Indonesia sebagai laboratorium dunia itu. Seperti yang dikatakan Prof. Bagus Mulyadi, bahwa Indonesia adalah laboratorium dunia. Sudah saatnya sih belajar untuk kita nggak hanya lihat secara visual aja, tapi kita belajar esensi apa yang ada terkandung di dalamnya, seperti itu. Dari indahnya alam Kalimantan ini, indahnya Riam Tapsa ini juga tersimpan banyak sekali potensi yang bisa kita ketahui dan kita gali untuk kepentingan bersama dan kemajuan. Jadi ini bukan sebuah kegiatan riset atau penelitian ilmiah dengan mengatasnamakan instansi atau pihak tertentu. Ini hanyalah kegiatan petualangan berwisata.
pesannya ya kita harus tetap jaga juga ekosistem, jaga juga alam, sampah kita harus dijaga juga, jangan cuman menikmati aja, tapi kita harus bisa menjaga dan melestarikan juga. Mungkin Riam Tapsa bisa jadi salah satu referensi untuk teman-teman yang ingin herpetologi atau saya untuk penelitian tentang herpetologi. Untuk akademisi ini rekomendasi banget sih kalau untuk daerah-daerah untuk tempat penelitian, terutama untuk mahasiswa ya, karena apa yang ada di sini perlu dieksplor dan warga harus tahu apa yang ada di hutannya. Kegiatan trekking kali ini semoga bisa membantu dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi dunia penelitian mungkin, terus juga bisa mendukung untuk para pegiat aktivitas petualangan, ditambah lagi juga mungkin bisa membuka peluang-peluang lain seperti mungkin pembangunan masyarakat setempat yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Pokoknya tetap safety selama melakukan perjalanan, karena kita tidak tahu apa saja yang kita temukan dalam hutan yang tentu saja itu dapat membahayakan kita. Tetap terus semangat untuk seluruh penggiat alam, karena alam mempunyai misterinya tersendiri.